Lalu aku mulai suka mendengar suara-suara dari benda mati, dari tembok, dari meja, dari garpu, dari pisau. Suaranya menyuruh aku untuk melakukan. Waktu itu aku lagi nyetir mobil, masih bawa sendiri. Aku mendengar suara dari mobilku sendiri yang menyuruh aku untuk menabrakkan mobilku ke motor yang ada di depan. Aku mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental bukan hanya satu, tapi komplikasinya 4. Jadi waktu pas Bapak meninggal, kondisi adik masih kecil-kecil, saya ya bisa dibilang hidup saya adalah menggantikan sosok Bapak. Yang aku lakukan adalah aku ngambek banget sama Tuhan. Aku semarah itu, aku berapa tahun gitu ya, sejak Bapak meninggal aku bahkan untuk tanda salib aja aku nggak sudi gitu kayak. Nggak ada Tuhan gitu. Sahabat, hidup dalam dunia yang serba instan dan penuh tekanan ini membuat kita berusaha terlihat baik-baik saja di luar. Tetapi di dalam hati kita sedang bertarung hebat. Ada luka yang kita sembunyikan, ada kehancuran yang tidak ingin kita ungkapkan. Kita mencari pelarian di dalam hidup dan berusaha terlihat baik-baik saja. Tetapi semakin kita berlari, semakin kita kehilangan arah. Sama seperti sahabat kita yang satu ini, ia mengalami luka yang begitu dalam. Bukan hanya menggerogoti hatinya, tetapi juga pikirannya. Hingga pada akhirnya luka ini memicu 4 gangguan kejiwaan. Apakah luka dan gangguan kejiwaan ini akhirnya bisa pulih dalam hidupnya? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Halo, nama aku Immanuel Natalio, umur 38 tahun. Di umur 26 waktu itu aku lagi nyetir mobil, masih bawa sendiri. Dan aku mendengar suara dari mobilku sendiri yang menyuruh aku untuk menabrakkan mobilku ke motor yang ada di depan. Dan itu pertama kalinya dari awal penyakit tersebut ada dalam kehidupan aku. Itu pertama kalinya suara tersebut menyuruh aku untuk menyakiti orang lain. Jadi aku ngegas sekencang-kencangnya, aku nggak tahu berapa. Sekencang-kencangnya sampai ditekan sampai pohon itu gas, dan aku tabrakan mobil itu. And the next thing I knew, hal berikutnya yang aku tahu waktu aku sadar dalam tanda kutip seakan-akan aku sudah kembali kepada diriku sendiri, itu aku melihat kapnya sudah kebuka dan ada satu motor yang udah hancur di bawah mobil roda kanan, di bawah mobil ke sebelah kanan dekat driver, sisi driver, dan ada satu bapak dan satu ibu yang sudah nyangkut di bawah mobilku berdarah. Dan di momen itu akhirnya kita sekeluarga memutuskan untuk melawan stigma masyarakat, karena memang waktu itu kalau ke psikolog masih dianggap gila. Akhirnya kita memutuskan no, this is getting terlalu membahayakan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke psikolog pertama kali. Akhirnya didiagnosa aku mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental bukan hanya satu, tapi komplikasinya 4. Yang pertama namanya skizofrenia. Itu adalah orang-orang yang suka berhalusinasi, melihat, mendengar sesuatu yang untuk orang normal tidak nyata, tapi buat penyintas seperti aku ini tuh nyata ada di mataku gitu. OCD itu orang-orang yang suka obsessive compulsive disorder, mengulang sesuatu yang untuk mengisi obsesif. Terus habis itu aku juga didiagnosa bipolar disorder. Dan sekali lagi bipolar bukan sekedar mood swing ya. Bipolar itu jauh lebih ekstrim dari mood swing. Dan yang terakhir namanya BPD atau borderline personality disorder. Itu adalah orang-orang mengalami gangguan mental yang punya kecenderungan menyakiti diri sendiri. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit di Jakarta Pusat untuk bertemu dengan psikiater. Dan akhirnya ujung-ujungnya harus ke psikiater juga. Tapi dulu belum dewasa rohani, aku merasa kecewa sama Tuhan lah gitu. Aku merasa kok Tuhan bohong sih gitu. Kok ternyata ikut Tuhan kok berat ya, banyak prosesnya gitu. Dan akhirnya ada di fase di mana aku kecewa sama Tuhan, aku marah sama Tuhan. Akhirnya aku lari ke narkoba. Jadi aku tinggalkan obat-obatan yang legal dari psikiater dan aku berpindah ke obat-obatan yang ilegal. Akhirnya aku berpindah ke narkoba yang lebih berat, yang menimbulkan adiksi, yaitu sabu, putih, dan kokain. Akhirnya aku kecanduan sabu, dan kokain dari tahun 2014. Seterusnya sampai tahun 2018. Dan 2018 adalah titik balik dari kehidupanku. Jadi pada waktu itu aku tinggal di sebuah apartemen. Aku ingat sekali pada waktu itu malam hari itu aku habis kokain dan habis bakar sabu. Tiba-tiba ada satu keinginan yang sangat kuat untuk pergi turun jalan-jalan aja, lihat cahaya gitu ke mall. Pertama kali setelah sekian lama aku keluar dari apartemen dan
aku jalan ke mall gitu. Dan aku percaya nggak ada yang kebetulan, Tuhan udah begitu baik, udah Tuhan atur semuanya dalam kehidupan aku. Di malam hari itu aku dipertemukan dengan satu orang ibu. Aku nggak tahu siapa, dia total stranger. Dia bilang, saya melihat muka kamu di mimpi saya. Dia bilang, Tuhan yang kirim saya untuk ketemu kamu malam hari ini. Dan pertemuan kita malam hari ini bukan sebuah kebetulan. Momen ini Tuhan yang mengirim saya ke tempat ini untuk ketemu kamu. Tuhan bilang sama saya, selama berapa tahun ini kamu berjuang dengan gangguan mental. Kaget saya. Tuhan yang juga bilang sama saya, bahwa kamu adalah pemakai narkoba. Tambah kaget. Lalu dia tutup pertemuan kita dengan bilang seperti ini. Pesan yang Tuhan mau titipkan kepada kamu malam hari ini lewat saya adalah, tahun ini Tuhan mau membereskan fase kehidupan kamu yang ini. Lalu setelah itu Tuhan mau pakai kamu untuk melayani orang-orang, terutama anak-anak muda yang juga kecanduan narkoba sama seperti kamu dan berjuang dengan gangguan jiwa sama seperti kamu. Singkat cerita kita berpisah. Setelah nggak ada interaksi berapa tahun dengan Tuhan, nggak pernah ke gereja, nggak pernah ada apapun lah dengan Tuhan. Udah merasa jauh banget dengan Tuhan, dan interaksi terdekatku pada waktu itu dengan Tuhan adalah, ini true story, don't try this at home. Tapi pada waktu itu aku pernah lagi bakar sambil dengar lagu rohani. Aku ingat sekali dengan lagunya adalah Bapa Engkau sungguh baik. Sambil bakar, tiba-tiba ada api kecil lagi di hati aku, yang ada suara di hati aku yang bilang, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kayak gini? Tuhan sebenarnya ada gak? Kalau memang Tuhan ada, Tuhan nyatakan apa yang ibu itu nubuatkan dalam kehidupanku. Dan harus persis tahun ini terjadi. Aku dalam tanda kutip seperti menantang Tuhan. Kalau memang Tuhan nyata dan Tuhan mau pakai aku, Tuhan buat aku berhenti dari narkoba tahun yang persis seperti yang ibu tersebut nubuatkan. Kalau memang hal itu terjadi, aku bilang sama Tuhan, aku bernazar, aku akan melayani Tuhan secara full time untuk orang-orang yang kecanduan narkoba dan juga mengalami gangguan mental sama seperti aku. Dan yang tadinya teman-temanku bilang, sesama pemakai 6-7 orang itu bilang, kita pernah berdiskusi, nanti kira-kira siapa yang terakhir bakal berhenti ya keluar dari narkoba. Mereka setuju, semuanya setuju. Immanuel yang pasti terakhir berhenti. Dan nyatanya, aku orang pertama yang berhenti narkoba dari circle tersebut. Bukan karena aku mampu, tapi firman Tuhan bilang karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Aku yang mau, tapi Tuhan yang memampukan aku. Setelah berjuang ups and downs, aku akhirnya bersih total. Nggak langsung, tapi bersih total dari narkoba tahun yang sama. Di tahun 2018, persis seperti yang ibu tersebut nubuatkan buat aku. Akhirnya aku memutuskan untuk melayani Tuhan secara full time, dan untuk melayani Tuhan secara full time akhirnya aku juga memutuskan untuk sekolah teologi. Jadi pada waktu itu aku pikir proses kehidupan aku sudah selesai sampai di situ. Harusnya sekolah teologiku itu selesai selama 2 tahun untuk MTH. Ternyata di tahun 2019 aku sakit. Akhirnya aku masuk rumah sakit di bulan Desember tahun 2019. Badan aku hancur, kurus, bahkan lebih parah keadaan fisiknya dibanding waktu aku masih kecanduan narkoba. Akhirnya ya setelah di check up ini itu, ternyata diagnosanya komplikasi juga. Tadi gangguan mentalnya 4, ternyata penyakit fisiknya 3. Kalau yang namanya pemakai narkoba pasti sudah sepaket dengan yang namanya pergaulan bebas atau mungkin jarum suntik dan segala macam gitu. Waktu itu aku koma karena komplikasi 3, yang pertama pneumonia, yang kedua TB paru, dan yang ketiga HIV AIDS. Jadi waktu aku mendengar aku kena AIDS, ya pasti rasanya hancur karena kita tahu AIDS belum ada obatnya gitu. Jadi sampai hari ini ya tadi aku bilang, aku masih minum obat, masih berobat, harus ketergantungan obat ARV-nya sampai seumur hidup, karena kalau berhenti minum virus HIV-nya bangun lagi. Dan badan aku sampai hancur gara-gara AIDS. Di malam hari itu tiba-tiba aku merasa jantung itu melemah gitu. Dan nggak ada oksigen bisa masuk, nggak bisa, kayak orang dicekek gitu. Oksigen kayak nggak bisa masuk gitu. Semakin parah, orang tuaku pada waktu itu panik dan akhirnya manggil dokter. Aku nggak tahu nama fenomenanya apa, tapi yang pasti waktu aku terjadi hal tersebut, aku kejang-kejang pada waktu itu, kejang-kejang satu tubuh, aku sudah bisa melihat diri aku sendiri, aku sudah bisa melihat orang tua panik, aku sudah bisa melihat dokter panik dan segala macamnya. Dan sepersekian detik, aku begitu yakin waktuku selesai, dan sepersekian detik aku hanya ingat satu ayat Alkitab pada waktu itu.
Ada satu ayat yang berkata, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Aku sepersekian detik aku doa sama Tuhan, Tuhan, aku siap. Karena aku begitu yakin dua hal pada malam hari itu. Waktu aku sudah selesai, dan aku begitu yakin, kalaupun waktu aku selesai, aku begitu yakin aku akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Aku pikir aku mati gitu. Tapi yang aku rasakan adalah aku seperti ditransfer ke ruangan gelap. Di ruangan gelap tersebut, aku tiba-tiba melihat ada satu titik terang di ujung jalan. Dan terang tersebut semakin besar, dan semakin besar. Akhirnya terang tersebut persis sampai hari ini aku ingat. Persis, aku masih bisa ingat posturnya aja. Persis ada di depan aku. Tapi aku nggak bisa melihat wajahnya. Tapi yang aku percaya begini, ada satu ayat dalam Alkitab yang berkata gini, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan itu yang aku alami. Aku nggak bisa melihat wajah Tuhan pada waktu itu ya. Yang aku rasakan pada waktu itu, waktu aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada rasa damai, sejahtera, sukacita, dikasih begitu besar pada waktu itu. Dan karena terangnya begitu terang, akhirnya aku tutup mata, dan waktu aku buka mata, tiba-tiba aku bangun dari koma. Dan lucunya adalah perjumpaan yang aku alami di waktu aku koma itu rasanya hanya sekitar 4-5 detik. Ternyata di bumi, itu aku koma sudah 4 hari. Dan waktu aku bangun ya, aku ternyata sudah di ICU, ada selang di leher, dan dokter waktu itu bilang ke orang tuaku, sebenarnya anak ini tuh sudah nggak ada gitu. Karena paru-parunya itu sudah tidak berfungsi sama sekali. Jadi Pak, anak ini masih ada detaknya hanya karena bantuan ventilator. Kalau sampai anak ini tiba-tiba bangun, ini dokter yang ngomong, itu mujizat. Dan mujizatlah persis yang terjadi dalam kehidupan aku. Gitu. Pemulihan dimulai ketika kita mau jujur, mengakui kelemahan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mau membuka hati dan percaya bahwa Tuhan sanggup dan pasti memulihkan hidup kita. Namun jika hari ini kamu mengalami luka yang begitu berat sehingga akhirnya itu mempengaruhi mentalmu dan kamu rindu untuk dipulihkan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ambil langkah ini karena satu langkah kecil akan membawa pengaruh yang besar di dalam hidupmu. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang stand-up komedian yang dikenal dengan materi yang berani dan syarat dengan pesan toleransi. Namun di tengah gelak tawa, ada keberanian untuk keluar dari rumah demi mimpi. Ada kisah-kisah tentang panggung yang sepi. Dan ada iman yang ia pertahankan meskipun diserang oleh banyak pihak. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, mungkin sosok yang datang hari ini sebagai tamu yang akan ngobrol dengan saya sudah sering Sahabat Solusi lihat di layar kaca maupun sosial media. Tapi hari ini kita akan berkenal dan ngobrol lebih lanjut dengan dirinya. So please welcome Priska Barusegu. Halo Kak. Halo. Welcome to Solusi. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Baik ya. Thank you banget sudah mau berbagi tentang cerita hidupnya hari ini. Nah sebelum kita mulai, tadi kan aku bilang di awal banyak yang mungkin sudah lihat di layar kaca, banyak lihat di sosial media. Buat yang nggak kenal siapa sih seorang Priska ini? Boleh kenalan nggak sih buat Sahabat Solusi? Halo teman-teman, saya Priska Barusegu. Sekarang kesibukan saya stand up komedian. Agak berat yang sering saya bawa biasanya karena stand up komedian dengan persona Katolik garis keras jadi agak sedikit berat, cuman ya mainnya jadi kayak di sini kayak gini nih podcast yang ada hubungannya dengan gereja, kerohanian dan lain sebagainya, jadi kayak gitu. Nah banyak yang mengenal Kak Priska ini sebagai seorang stand up komedian ya, seorang komik gitu ya. Dari film juga beberapa orang mungkin kenal. Tapi kalau aku minta, seorang Priska ini sebenarnya siapa sih di balik semua gelak tawa, di balik semua materi yang ada? Siapa sih sosok Priska ini? Ya, aku seorang anak perempuan di keluarga kecilku besar karena kita 7 bersaudara. Jadi keluarga kecil aja udah gede. Aku anak kedua, adikku 5, cowok semua. Dan punya adik cowok ternyata sesulit itu ya, karena bapak itu meninggal hampir 11 tahun yang lalu, ntar lagi 11 tahun. Jadi waktu pas bapak meninggal, kondisi adik masih kecil-kecil, saya ya bisa dibilang besar sendirilah gitu. Adiknya masih pada kecil-kecil, saya cukup jauh usia sama adik-adik saya. Jadi setelah itu, hidup saya adalah menggantikan sosok bapak. Kalau ditanya kayak gitu, sebenarnya saya tuh
saya aja bingung. Di awal ya nggak ada persiapan kan, namanya kita tiba-tiba ditinggal orang tua dan ini kondisi seperti apa segala macam, saya benar-benar nggak ada persiapan. Nilai apa yang saya bawa juga saya nggak tahu. Saya pikir kalau sampai hari ini saya masih bisa ada di sini tuh kayak ya karena saya di antara semua anak kayaknya saya tuh yang paling dapat cinta ayah paling besar dan lama. Jadi itu cukup jadi kekuatan buat saya untuk melangkah gitu. Kayak oke lah nggak ada bapak tapi cintanya tuh masih ada. Jadi kehadiran bapak itu sedikit banyak membawa satu kekuatan juga dalam hidup kamu ya? Sangat. Kekuatan dan kelemahan karena pertama kali bapak nggak ada itu, wah hidup saya kayak udah, saya mikir kayak ngapain hidup ya gitu. Kayak rasanya tuh bapak tuh kayaknya kaki saya, terus tiba-tiba hilang gitu. Jadi saya nggak bisa ngelangkah, nggak bisa apa. Itu stuck lama banget. Oke, berapa lama kira-kira kamu bergumul dengan hal tersebut? Sebenarnya sampai hari ini mungkin iya, cuman secara teori ya saya bikin. Secara teori itu saya kemarin tuh memutuskan untuk berdamai di anniversary kematian dia ke-10. Oke. Jadi saya pas hari ke-10 tahun dia meninggal, saya pikir kayaknya udah deh harusnya move on dah. Saya bikin postingan biar saya kayak bisa ngeliat itu kayak udah move on Pris gitu. Tapi ternyata kayaknya enggak. Seiring waktu itu ternyata berat banget ya. Jadi aku bilang sosok pengganti ayah itu berat banget. Yang bikin aku sedikit agak mengikhlaskan adalah karena aku sayang banget sama bapakku. Kayaknya nggak apa-apa deh bapak meninggal daripada dia hidup dan ngerasain ternyata seberat ini jadi dia gitu. Oke, tapi sekali lagi tidak perlu didinai perasaan itu ya. Kalau ada tisu juga, ada tisu. Sorry banget nih, siang-siang melo nih. Mohon maaf. Saya, by the way ini podcast pertama saya di tahun ini kayaknya. Karena saya kemarin-kemarin tuh beneran kayak belum mau ngobrol apa-apa. Khusus tahun ini ya. Kayak habis mendeklarasikan, udahlah move on gitu. Saya kayaknya nggak usah ngobrol-ngobrol dulu deh. Karena yang saya takutin yang gini ternyata masih gini. It's okay. Tapi terima kasih udah mau cerita di sini ya. Okay. Aku berdua sih bisa memberi kekuatan bagi orang yang mungkin mengalami hal yang serupa. Oke. Nah sekarang kita mau ngobrolin tentang perjalanan kamu dalam merantau dari NTT. Nah itu tahun berapa itu? Aku tuh merantaunya 2 kali. Oh gitu. Yang pertama tuh legal, yang kedua ilegal. Jadi yang pertama baru lulus SMA terus masih ada bapak dan aku izin baik-baik untuk kayak Pris kamu merantau apa, Pris kamu mau kerja, mau nabung, mau kuliah gitu-gitu. Karena waktu itu aku tahu kondisinya bapak sedang tidak bisa menguliahkan aku. Terus ya diizinin dengan baik-baik. Makan-makan dulu kan biasa kayak gitu kan, orang sebelum ngerantau adalah makan-makan keluarga kecil-kecilan gitu, semuanya baik-baik aja. Sampai aku merantau belum setahun, bapak meninggal. Jadi di tahun yang sama, 2014 awal, 2014 akhir bapak meninggal. Jadi aku harus pulang dan planning yang awalnya kayak oke, nabung, kuliah dan lain-lain itu kacau, dari situ udah nggak ada lagi pikiran kuliah dan lain-lain. Oke, setelah itu mungkin waktu itu kan kayak berat banget ya ditinggal bapak, berat banget. Tanpa aku sadari ternyata aku stres, aku depresi, tapi aku nggak sadar. Jadi outputnya adalah sakit. Jadi sering banget sakit, apa segala macam gitu-gitu. Sampai harus pulang, harus balik ke Flores karena wah ini anak sendirian di rantau sakit-sakitan, kayak takut mati sendiri juga kan, keluarga mikirnya kayak udah pulang aja. Pulang di sana nggak nyampe berapa bulan, 3 bulan gitu aku sehat. Aku baik-baik aja gitu. Aku baik-baik aja terus aku minta izin ke mama untuk kembali merantau karena aku nggak tahu di sana aku akan jadi apa gitu kan, kayak aku cuma lulusan SMA, di sana standar sukses PNS, kayak gimana caranya aku untuk gapai itu juga nggak bisa, punya ladang tapi aku nggak bisa mengolahnya gitu-gitu kan, dengan kondisi badanku. Jadi kayak kalau mau duit cepat biar adik-adik bisa sekolah dan apa-apa aku harus rantau lagi deh, aku harus kerja lagi. Tidak diizinkan karena mereka khawatir aku kenapa-napa lagi gitu sendirian ya. Aku kabur. Aku kabur. Di akhir 2016 aku kabur naik kapal ke Surabaya. Karena kapalnya ke Surabaya kan waktu itu. Naik kapal ke Surabaya karena mungkin tidak direstuin ya. Wah itu jalannya rumit banget. Jadi pas kapalnya transit di Bali, uangku pakai acara diambil orang, pakai hilang kayak gitu-gitu segala. Udahlah, struggle. Dari situ aku udah struggle, tapi justru itu yang menemukan aku sama stand up comedy. Jadi ya, jadi awal-awal aku turun di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,
dan aku jalan tidak tahu arah, aku entah mau kemana. Cuman waktu itu umurku masih banyak teman-teman yang kuliah di luar gitu kan, teman-teman SMA gitu. Jadi di Surabaya ada, di Malang ada, semua teman SMA tuh masih pada ada di mana-mana. Jadi gampang lah kontak-kontakan teman, kayak aku lagi di Surabaya nih gini-gini, numpang kosmu bentar gitu. Nah itu aku ngelihat poster audisi stand up. Random banget lah hidup ini. Aku lihat poster audisi stand up, akan ada stand up audisi stand up Kompas TV di Erlangga. Terus aku yang kayaknya aku bisa deh. Dulu aku belum ngerti stand up, aku ngerasa kayaknya aku bisa cuman ngomong depan orang dan orang ketawa. Aku pikir gitu, karena tadinya aku badut juga di sekolah kan. Ya kayaknya bisa deh kayak gitu doang. Dan aku pengikut stand up, aku suka nontonin stand up yang di YouTube. Jadi aku pikir gampang lah itu. Aku pikir gitu. Datanglah aku audisi dan ternyata tidak segampang itu ya. Didengerin sampai akhir tapi saya tidak lolos. Tapi dari situ saya ketemu Bang Panji, Om Indro, dan mereka bilang mereka baru tahu kalau ini aku tuh bukan anak komunitas, itu adalah kali pertama aku stand up. Tapi menurut mereka dengan saat itu yang aku lakukan adalah kamu punya bakat gitu. Kalau ini kali pertamamu, ini bagus. Kamu punya bakat gitu. Jadi aku didukung untuk kamu gabung komunitas, kamu belajar, kita ketemu tahun depan. Kata Panji gitu. Itu penguatan banget. Tengah-tengah aku nggak punya harapan, kabur, nggak tahu mau kemana gitu-gitu kan, kayaknya ini deh jalan hidup aku, pikir gitu. Oke, gabung komunitas. Tapi waktu itu biaya hidup di Surabaya kan lumayan sama lah kayak Jakarta, jadi aku pikir tidak cocok untuk orang yang kabur ya, dengan tidak tahu kerjanya apa. Aku cari kota yang mendukung kekaburan aku, yaitu Jogja. Biaya hidupnya murah, tidak ada keluarga di Jogja, karena aku takut ketemu keluarga pasti akan ditangkap dan disuruh pulang. Ya, jadi kota mana yang tidak ada keluarga saya? Oke, Jogja. Datanglah ke Jogja. Aku belajar stand up di Jogja, kerja seadanya, aku nyebar CV kemana aja, dan CV pertama aku yang langsung direspon itu toko hijab. Dan itulah jadi materi pertama aku stand up, kerja di toko hijab itu yang membawa aku sampai sekarang. Nah, ngomongin karir kamu di dunia stand up ya, kamu kan orang yang dikenal dengan materi agama yang lumayan sensitif. Iya, betul. Nah, apa yang bikin kamu berani angkat tema itu sampai sekarang gitu? Saya tuh pernah ngalamin, saya tampil di Somasi Nyom Deddy. Itu kayaknya pukulan paling keras saya ya. Jadi biasanya kalau saya tampil di panggung atau di mana dengan penonton yang oke lah ratusan gitu-gitu, dengan skema stand up yang dimana kita kan punya aturan kalau mereka nonton kita nggak boleh rekam video dan lain-lain. Jadi apa yang terjadi hari itu di situ aja gitu. Jadi masih aman-aman aja, baik-baik aja. Tampillah saya di YouTube dengan penonton yang kita tidak bisa batasin dong, siapa aja bisa nonton. YouTube-nya siapa? Om Deddy pula kan, di acara Somasi. Habis saya waktu itu. Itu kejadian 2022. Ya, 2022. Saya sampai kena mental, saya pulang ke Flores 2 minggu. Karena komentar-komentar orang? Komentar dan ancaman. Pernah nggak sih kayak merasa pengen, kayaknya yang aku lakuin salah nih? Sampai yang kulakukan mendapatkan hujatan, ancaman. Pernah, aku sempat mikir untuk udahlah ya, kayaknya stand up bahas yang biasa-biasa aja, atau hidup tuh juga aku tuh nggak nge-branding sama sekali kan. Maksudnya yang aku posting, yang aku yang terjadi di kehidupanku sehari-hari aja. Tapi semua yang dilihat itu jadi orang tuh nge-branding wah Priska ini anak gereja, Priska ini gini-gini. Jujur itu sedikit beban. Karena kalau orang sudah kasih template itu ke aku jadi ngerasa takut berbuat salah atau apa gitu, nunjukin sisi yang normalnya manusia gitu kan, kemarin aku lihat Priska nongkrong misalkan kayak gitu kan, sama anak-anak pada ngerokok gini-gini, orang jadi ternyata Priska nggak sesuci itu atau apa gitu. Nah itu yang aku hindari sebenarnya. Aku nggak mau di pikiran orang tuh aku tuh sesempurna atau sesuci segereja itulah anaknya. Aku pengen biasa aja, ya udah, Priska juga anak muda Kristen yang kadang bisa bandel, kadang bisa holy gitu-gitu aja kan. Tadi pertanyaan apa, mohon maaf? Kok udah jauh aku malah lupa ya. Penjelasan. Sempat pengen berhenti kan tadi ya. Berhenti. Pengen, terus aku mau ngerubah oke, bikin materi yang nggak usah lah berhubungan sama kayak gitu, nggak usah lah berasa jadi martir atau apa segala macam. Tapi semakin aku menarik diri, justru pekerjaan yang datang itu tuh semakin menarik aku untuk enggak, jalanmu tuh ini gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku sempat kayak podcast yang agak rohani atau kegiatan yang terlalu gereja, sempat aku tolak-tolakin, tapi itu yang banyak.
Sampai akhirnya waktu itu ada momen aku harus pelayanan di Malang, acara camping rohani gitu. Salah satu bintang tamunya Miss Mary Riana. Nah, terus kita di atas dan talk show, aku ngomong di situ, aku bilang, aku tuh berusaha tahu menghindari acara-acara seperti ini tuh. Kayak kembali memupuk lagi. Aku tuh pengen menarik diri dari hal ini. Aku mau jadi kayak ya udah Priska aja gitu, mau stand up mau apa terserah lah, kayak nggak usah lah terlalu brandingan gereja kayak gitu-gitu. Tapi nggak tahu kenapa takdirnya tuh membawa kesini lagi. Terus kata Miss Mary waktu itu tuh jalanmu, kamu jangan menghindari itu. Yang Tuhan kasih itu, ya itu kamu menghindar segimanapun, kalau memang jalannya ke situ ya ke situ. Jadi aku kayak, ya udahlah Tuhan, aku menerima panggilan ini. Kalaupun memang harus seperti ini, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Tapi sempat berdoa gitu ya, Tuhan kalau memang bukan ini jalannya ya. Enggak sih, aku nggak minta petunjuk itu, malah aku tuh bukan bilang Tuhan ini kalau bukan jalannya jangan kesini, enggak. Malah aku lebih jangan kasih yang ini deh Tuhan gitu loh. Wah, ditolak ya, bukan tanya ya. Jangan kasih, aku udah banyak banget masalah nih, jadi aku mau kerjanya tuh dalam keadaan nyaman-nyaman aja, fine-fine aja gitu. Kasih yang kayak gitu aja deh, jangan yang kayak gini. Aku malah minta kayak gitu. Jadi kayak Tuhan, kamu di sini. Udahlah. Ya sudahlah, saya di sini. Oke. Nah, setelah di acara di Malang itu ya, akhirnya mendapatkan satu wejangan, satu nasihat gitu bahwa ya kalau memang Tuhan sudah tetapkan di sini, kamu kan nggak akan bisa kabur. Nah, setelah itu bagaimana kamu melihat karir ini gitu? Melihat Tuhan di dalam karirmu yang sekarang ini? Ya jadi memang makin banyak arahnya ke Tuhan jadinya. Setelah itu. Atau mungkin memang dari kemarin-kemarin kayak gitu mungkin. Persentasenya memang secara kerjaan dan lain-lain arahnya ke sana, cuman mungkin kemarin saya dinaik. Ya kalau sekarang tuh saya lebih menerima, jadi kayak merasa, oh iya emang ke sini ya. Emang marketnya arahnya ke sini mulu ya. Jadi ya udah. Kayak Tuhan makin bekerja aja. Dan puji Tuhannya banyak kan yang mulus-mulus aja gitu jalan kerjaannya. Sahabat, seringkali ketika kita menghadapi luka batin, kita bertanya, bagaimana agar luka batin ini bisa sembuh dengan cepat? Tapi hari ini mari kita renungkan bersama dan mari kita ubah pertanyaannya. Tanyakan apa yang Tuhan mau lakukan melalui luka ini. Firman Tuhan dalam Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan menebus seluruh hidup kita, termasuk luka kita. Dan saya percaya luka ini bisa Tuhan pakai untuk kemuliaannya dan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bahkan Yesus ketika bangkit, ia menunjukkan lukanya kepada para murid. Ini menunjukkan bahwa luka bukanlah tanda kutuk, tetapi tanda kasih yang sudah menang. Hari ini jika kamu menghadapi luka yang begitu berat dalam hatimu dan dalam batinmu, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan menunjukkan apa yang Ia mau kerjakan melalui luka kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami dengan rendah hati datang menghadap Engkau. Kami tahu ada luka di dalam hati kami, ada kesakitan di dalam batin kami. Tapi kami mau berdoa lebih dari meminta memulihkan luka ini. Tolong tunjukkan kami apa yang hendak Kau kerjakan melalui luka ini. Bentuk hidup kami melalui luka ini semakin serupa dengan Kristus. Sehingga pada akhirnya kami bisa melihat luka ini mendatangkan kemuliaan bagimu dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Hingga melalui luka ini hidup kami bisa menyatakan kasih-Mu yang sudah menang melalui luka Kristus di atas kayu salib. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Namun jika hari ini luka yang kamu tanggung begitu berat dan begitu sakit di dalam hatimu, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena kami percaya satu langkah kecil akan mengubahkan hidupmu selama-lamanya. Kami tunggu ya. Melalui program ini kami melihat luka yang dipulihkan, kesakitan yang akhirnya disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan jika kamu mau menjadi bagian dari cerita pemulihan ini, cerita kesembuhan ini, kamu bisa mendukung program ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya setiap kontribusi akan menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.